Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oh, pada lemes semua sih. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Nah, puasanya lancar kan? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, lancar. Nah, tolong dong semuanya dihidupin kameranya biar bisa melihat gitu kan. Nah, kalau gitu kan bagus tuh wajah-wajahnya, Be. Nah, minggu lalu Ibu mau merefleksi sedikit tentang pelajaran yang sudah Ibu beri pada pertemuan yang lalu. Nah, siapa tuh yang ingat pertemuan kemarin Ibu menjelaskan tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Teks prosedur. Nah, bagus. Bagus, Mas Fafa. Nah, kemarin kan minggu lalu Ibu sudah memberitahu bahwa pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan tentang teks anekdot. Nah, kalian sudah membaca-baca belum apa pengertian teks anekdot dan sebagainya? Sudah, Bu. Ya, nah, siapa tuh yang mau menjawab kira-kira apa tuh teks anekdot? Saya Bu Aulia. Ya, silahkan. Teks anekdot itu teks yang mengandung unsur lucu dengan maksud untuk mengkritik, Bu. Bagus. Nah, yang lain ada yang mau menjawab lagi atau bagaimana? Ya ada ya, ya udahlah. Sekarang Ibu langsung mau menjelaskan nih apa itu teks anekdot dan struktur-strukturnya. Baik, Ibu akan share screen PowerPoint-nya. Nah, ini udah terlihat belum share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, tuh. Keluar ya share screen-nya? Iya, Bu. Sebentar. Nah, sudah tampak kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ini merupakan pengertian dari teks anekdot, yang mana teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Karena mengandung unsur-unsur lucu,
dan memiliki maksud untuk mengkritik, biasanya teks anekdot mengenai orang yang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan apa perbedaan teks anekdot dengan cerita lucu? Kira-kira di sini ada yang bisa membedakan antara teks anekdot dan cerita lucu tidak? Untuk teks anekdot mengandung sindiran terhadap seseorang ataupun kelompok. Kalau cerita lucu tidak mengandung sindiran. Apakah begitu, Bu? Ya, bagus. Benar sekali. Jadi kalau teks anekdot itu merupakan cerita lucu yang di dalamnya itu mengandung sindiran yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau bersifat faktual. Baik, kita langsung ke slide berikutnya. Ini adalah ciri-ciri teks anekdot. Ya, ciri-cirinya itu ada 6. Yang pertama, bisa menghibur atau mengundang tawa pembaca dan pendengar. Yang kedua, untuk menyampaikan kritik halus yang tidak menyinggung pembaca atau pendengar atau yang diceritakan. Yang ketiga, sebagai media penyampaian pandangan, aspirasi, dan penilaian positif dan berbau humor ke publik. Yang keempat, untuk menginspirasi pembaca atau pendengar agar dalam menyampaikan protes atau rasa tidak setuju terhadap memilih opsi atau cara santun. Berikutnya adalah menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan memiliki sifat humoris, lucu, mengkritik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Nah, dari ciri-ciri tersebut kan sudah jelas ya bahwa teks anekdot itu sifatnya itu lucu. Nah, kita sendiri apabila mendengar atau membaca teks-teks yang sifatnya humoris itu pasti lebih suka membacanya atau mendengarnya daripada teks-teks yang sifatnya itu formal atau sifatnya itu serius gitu ya. Lebih baik mendengar atau membaca teks-teks yang sifatnya lucu, tetapi mengandung makna di dalam teks tersebut. Nah, teks berikutnya adalah struktur teks anekdot. Di sini adalah struktur-struktur dari teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu menggambarkan isi teks secara umum agar pembaca bisa memberikan ilustrasi isi cerita. Yang kedua ada orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga adalah krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dalam cerita. Yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi perubahan penyelesaian masalah. Yang terakhir ada koda. Koda adalah bagian penutup cerita dalam teks anekdot. Nah, sampai di sini kalian ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebelum nanti Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Kira-kira ada yang bingung tentang struktur atau ciri-ciri yang telah Ibu sampaikan tadi? Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu lanjut dulu ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kebahasaan teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot itu terbagi menjadi beberapa ya. Di antaranya yaitu teks anekdot memiliki kaidah kebahasaan. Memakai kata keterangan atau adverb membentuk ampau. Kemudian menggunakan kata kerja lampau dan menggunakan kiasan atau gaya bahasa metafora. Berikutnya bersifat naratif yang menceritakan secara runtut
dan menggunakan kata penghubung tanda baca sesuai dengan kaidah. Menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Terus bisa dilengkapi dengan pertanyaan retorik. Menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir, memadukan antara fakta dan kejadian. Nah, dari kebahasan ini, mungkin dari kalian ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Bu, saya Aulia izin bertanya. Ya, Contoh dari kata kerja lampau itu bagaimana ya, Bu? kata kerja lampau. Baik. Iya, Bu. Mungkin ini akan terjawabkan dengan contoh teks anekdot yang akan Ibu berikan setelah ini ya. Baik, Bu. Nah, ini merupakan tujuan dari teks anekdot. Teks anekdot sendiri kan merupakan cerita lucu ya. Tentu saja jika cerita itu lucu, tujuan utamanya itu menghibur, untuk menghibur para pembaca atau pendengarnya. Yang kedua, menggambarkan suatu karakter secara singkat dan ringan. Yang ketiga, untuk menyindir atau sebagai sarana untuk mengkritik. Nah, ini merupakan contoh teks anekdot tentang kesehatan. Kira-kira siapa nih yang mau bacakan tentang teks anekdot ini? Nanti Ibu beri nilai tambah loh. Ya, silakan yang mau membacakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Judul teks anekdotnya, Obat Sakit Kepala. Abstraksi. Suatu hari di bulan puasa, seorang kakek tinggal bersama cucunya yang sedang asik menonton televisi. Orientasi. Seperti biasa, sang kakek sedang menonton acara favoritnya, yaitu Ganteng-Ganteng Serigala. Pada setiap 20 menit sekali muncul iklan. Salah satu iklan yang muncul adalah iklan obat sakit kepala. Iklan tersebut menjelaskan bahwa obat tersebut dapat diminum kapan saja. Krisis. Sedang asik-asiknya menonton televisi, tiba-tiba kepala kakek itu merasa sakit. Sang kakek langsung memanggil cucunya yang sedang bermain di dalam kamar untuk membeli obat sakit kepala. Reaksi. Sang cucu yang melihat kejadian itu langsung bertanya, "Kakek kan lagi puasa, kenapa minum obat?" Koda. Tanpa ragu-ragu dan dengan tampak tidak berdosa, si kakek pun menjawab, "Itulah obat saja." Nah, bagus sekali. Terima kasih ya. Ini sudah selesai PowerPoint-nya. Kemudian dari sini sudah paham semua kan tentang teks anekdot? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. kalau sudah paham, Ibu akan beri tugas kepada kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang akan Ibu berikan. Yang sudah Ibu berikan di WA ya, silahkan dicek dulu dan di-download dulu.
Sudah di-download? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu mau memberi tahu sebuah video kepada kalian untuk dicermati. Dan video ini merupakan bahan untuk mengerjakan lembar kerja 1. Jadi, mohon untuk kepada kalian anak-anak semua benar-benar dicermati videonya dan dipahami agar bisa mengerjakan lembar kerjanya. Nah, sebentar saya share screen dulu. Sudah tampak ini videonya? Sudah. Sudah,
Nah, sudah selesai kan videonya? Gimana? Dari video tersebut, kira-kira ada nggak yang pernah melakukan hal seperti itu kepada gurunya atau kepada teman-temannya? Nah, untuk mempersingkat waktu ya, jadi Ibu akan langsung memberitahu LK yang sudah Ibu kirim melalui WhatsApp. Ini Ibu akan share screen. Nah, ini merupakan lembar kerja kalian yang harus kalian lengkapi hari ini juga. Nah, di sini kalian harus mengisikan nama, kemudian kelas, dan nomor absen. Dan ini adalah tugasnya. Nih, apa tema dari teks anekdot tersebut? Teks anekdot yang dimaksud di sini adalah video yang tadi ya, yang Ibu share screen tadi, yang Ibu tampilkan. Kemudian nomor 2, tentukan kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Nah, kebahasaan apa yang digunakan dalam teks anekdot tersebut? Nah, yang ketiga, sebutkan makna tersirat dari teks anekdot tersebut. Nah, Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan lembar kerja ini. Kemudian, setelah mengerjakan, nanti bisa langsung setelah mengerjakan dikumpulkan di Google Form yang sudah Ibu berikan di WhatsApp juga. Batas pengumpulannya nanti setelah mata pelajaran ini berakhir. Nah, kepada kalian, Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Silakan mengerjakan.
Nah, bagaimana nih? Udah selesai kan mengerjakan LK1-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mana, susah atau gampang? Gampang-gampang susah, Bu. Gak apa-apa ya, dibuat belajar. Nah, setelah mengerjakan itu LK1, nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan melalui Google Form yang linknya sudah Ibu kirim melalui WhatsApp. Nah, untuk yang kedua ini ada satu lagi pekerjaan rumah. Kalian harus mengisi LK, kemudian harus mengupload hasil pekerjaannya. Baik, Ibu share screen dulu. Sudah tampak belum? Masih loading, Belum, Bu, masih loading. Nah, sudah. Sudah. Nah, untuk yang LK2 ini sifatnya berkelompok, bukan individu. Jadi, satu kelompok ada 2 orang dan 3 orang ya nantinya. Nah, di sini alokasi waktunya yang diperlukan yaitu ketemuan atau dikumpulkannya paling lambat minggu depan waktu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada nama peserta didik. Nah, nama peserta didik ini merupakan nama anggota kelompok kalian. Nanti anggota kelompoknya bisa kalian pilih sendiri. Nah, di sini kelas, diisi kelasnya, terus nomor absen anggota kelompok. Tugasnya apa? Nih, ini tugasnya. Diskusikan dengan kelompok mengenai tema yang akan dibahas. Selanjutnya, susunlah teks anekdot sesuai strukturnya. Lalu aplikasikan hasil diskusi tersebut ke dalam bentuk poster sekreatif mungkin. Kemudian diunggah di Google Classroom dan di Instagram. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Itu mengumpulkan semuanya atau perwakilan saja, Bu? Mengumpulkan di Google Classroom atau di Instagramnya? Yang di dua-duanya, Bu. Nah, jadi pengumpulannya itu perwakilan saja, tapi diberi nama ya, nama kelompoknya. Kalau di Instagram, Instagram temennya itu di tag biar ketahuan kalian kelompok mana gitu ya. Nah, dari sini selain itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Saya, Bu. Nah, ya, silahkan. Kelompoknya menentukan sendiri apa ditentukan? Kira-kira lebih enak ditentukan sendiri atau Ibu yang menentukan? Ibu aja. Oh, ya sudah, di sini Ibu tentukan kelompoknya ya. Untuk tugas ini ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak selain pembentukan kelompok? Tidak. Tidak. Baik. Ibu stop share dulu ya. Nah, untuk pembagian kelompok ini ada yang 2 orang dan ada yang 3 orang. Jadi, Ibu tentukan langsung sebentar. Putri Ramadhani, Tri Febriana, dan Anggita Elma jadi satu kelompok 1. Aulia Zahra dan Farama jadi satu kelompok di kelompok 2. Paham? Baik, Bu.
Baik, Bu. Nah, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, maka Ibu presensi dulu dengan cara print screen dulu ya. Jadi kalian siap-siap nih, senyum. Bentar. Aktifkan videonya. Nah, sudah. Ini lengkap ya yang datang ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, tapi sebelumnya Ibu mohon maaf dulu ya atas segala kekurangan yang Ibu berikan melalui ucapan atau perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan saya mohon maaf yang kedua kalinya karena di awal pembelajaran Ibu lupa memberikan waktu untuk berdoa. Semoga kalian sudah berdoa masing-masing ya. Iya, Bu. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup pembelajaran dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Hampir lupa. Jadi, untuk pertemuan minggu depan, itu merupakan teks cerita pendek. Jadi, untuk kalian semua, diharapkan sudah membaca tentang pengertian cerita pendek dan lain sebagainya tentang cerita pendek ya, untuk mempersiapkan minggu depan. Nanti Ibu akan tanyakan satu persatu. Siap? Ya, Bu. Baik, Bu. Jangan lemes ya, walaupun pembelajaran daring kayak gini ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Baik, Bu. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.